Allahumma salli ala al-Mustafa Habibana Muhammad alaihi salam. Nikah, saya tidak mau menikah. Tetapi kemudian Rasulullah SAW kemudian menentang sahabat ini dan mengatakan wa atazawwajun nisa. Maka aku adalah orang yang menikah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menjawab, dengan menikah itu sebenarnya seluruh kehidupannya, setiap detiknya itu bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka sebelum kita membahas tentang manajemen konflik, permasalahan yang sering terjadi itu pertama adalah apa? Jadi dulu para ulama itu, teman-teman semuanya, itu setiap kali bertemu atau kemudian mereka itu kangen dengan temannya, belum memberikan sebuah surat. Surat itu adalah isinya man aslaha bainahu wa bainallah. Barang siapa memperbaiki urusan dia dengan Allah, aslaha bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki urusan dia dengan seluruh manusia. Nah, termasuk dalam masalah keluarga. Pertama, konflik yang terjadi itu harus kita selesaikan, yaitu adalah kita kedepankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah biasanya kita tidak paham hak-hak sesama pasangan. Ini masalah yang sering terjadi. Maka kita bahas dulu adalah masalah hak-hak pasangan. Hak-hak pasangan. Bagi yang belum menikah harus tahu ya hak dan kewajibannya masing-masing. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina, wahai Rasulullah, apakah hak-hak istri-istri kami? Maka beliau mengatakan yang pertama adalah antut'imaha idza tu'imta. Yang pertama adalah kamu memberikan makan ketika engkau makan. Ini yang pertama. Jadi yang belum nikah, ingat ya, tugas pertama apa? Memberikan apa? Makan. Antut'imaha idza tu'imta. Yang kedua adalah wa taksuha idza ktasaita. Kamu memberikan pakaian. Kemudian yang ketiga adalah wala tadribul wajh, dan kamu tidak boleh memukul wajah. Dan yang keempat adalah wala tuqabbih, dan tidak boleh menjelek-jelekan. Nah, di sini dibahas detail oleh para ulama sebenarnya. Yang pertama adalah masalah memberikan makan. Masalah memberikan makan itu sampai dibahas detail. Itu apa? Yang pertama adalah harus memberikan makanan dalam satu hari itu sekian kilo ya, sekian kilo gandum, kemudian dan daging. Kalau kita sebagai di sini di Indonesia sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau misalkan di daerahnya hanya mampu memberikan tempe ya tempe, kalau bisa memberikan ikan asin ya ikan asin. Wataksuha, dan kemudian memberikan pakaian itu adalah pakainya apa? Ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Dan kemudian termasuk kemudian untuk para ibu-ibu dan para ibu-ibu apa? Maka harus tahu hak-hak dari para pasangan masing-masing. Pasangan masing-masing haknya adalah seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Idza aqamat al-mar'ah, jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, ya, kemudian wa'addat zakataha, dan dia menunaikan zakat-zakatnya, wa shamat Ramadan, dan kemudian dia puasa Ramadan, maka apa? Dan yang terakhir adalah wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada pasangannya. Dan ini adalah sebuah syarat mutlak jika pasangan itu telah memberikan seluruh yang dia miliki. Seorang suami telah memberikan apapun yang dia miliki, maka apa? Seorang wanita wajib memberikan apapun yang dia miliki. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan dalam masalah keluarga itu, kita cukup tersenyum aja. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, jadi beliau itu pernah didatangi oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan kemudian beliau ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertanyaan adalah pertanyaan secara umum, semua wanita pasti menanyakannya.
Semua wanita pasti menanyakan tentang itu. Apa beliau menanyakan? Wahai Rasulullah, law anna wadiyan, seandainya ada sebuah lembah ya. Yang lembah itu ada lembah-lembah yang sebagian itu sudah dimakan oleh kambing dan sebagian tadi lam tur'a, tidak pernah dimakan oleh kambing. Manakah tempat yang paling kau sukai? Maka Rasulullah menjawab apa? Allati lam tur'a, adalah lembah yang belum pernah dimakan oleh kambing. Maka di sini Ibunda Aisyah mengatakan, lastu ka ahadin minan nisa, sesungguhnya aku adalah wanita spesial. Wanita spesial. Maka Rasulullah SAW cukup tersenyum aja. Jadi kadang-kadang banyak permasalahan rumah tangga, kita sebagai laki-laki itu tidak perlu kemudian terlalu mempermasalahkan. Cukup apa? Kita jadikan apa? Cukup tersenyum aja. Karena sebagian wanita itu hanya butuh validasi saja. Walaupun kita hidup sampai 100 tahun ya bersama pasangan, pasti pertanyaan ini akan selalu ada. Pertanyaan apa? Mas, apakah kamu cinta sama aku? Itu pasti akan selalu apa? Ada. Karena itu hanya butuh apa? Validasi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap permasalahan keluarga itu kadang-kadang kita tidak perlu membahas terlalu detail. Kadang-kadang kita perlu cuak aja. Sudah, kalau sudah ada permasalahan, kita tidak perlu menggubrisnya. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah beliau sedang duduk ya bersama istri-istri beliau, maka datanglah istri beliau yang lain yang bernama Zainab ya. Ketika Zainab datang dan kemudian apa? Disambut oleh Rasulullah, dipegang tangannya. Nah, Ibunda Aisyah sangat cemburu sekali, sangat cemburu sekali. Maka kemudian beliau marah, berdua bertengkar hebat sekali, keluarnya sangat keras ya. Maka di sini Abu Bakar lewat. Ketika Abu Bakar lewat dan kemudian dengar ya, beliau kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mari kita pergi ke masjid, hayya 'alas shalah. Langsung saja Rasulullah SAW pergi, tidak menggubris. Kenapa? Karena permasalahan kadang-kadang itu terjadi karena kecemburuan seorang istri yang sangat amat besar. Kalau permasalahan itu muncul karena sebuah kecemburuan, kita nggak usah membahasnya. Karena memang apa? Setiap wanita pasti akan cemburu. Setiap wanita pasti akan cemburu. Dan itu pasti. Rasulullah SAW riwayat-riwayat tentang Ibunda Aisyah cemburu sangat-sangat amat banyak sekali. Sangat-sangat amat banyak sekali. Tetapi Rasulullah SAW kebanyakan kalau tidak tersenyum, kemudian tidak terlalu membahas terlalu detail. Tidak terlalu membahas terlalu detail. Nah, kemudian salah satu permasalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah karena kadang-kadang ya kecemburuan yang besar itu sampai kemudian membawa permasalahan-permasalahan yang lebih besar lagi. Jadi apa? Perlunya kadang-kadang kita tidak perlu sampai memukul. Tidak perlu sampai memukul. Apakah Rasulullah SAW pernah memukul istrinya? Rasulullah memang tidak pernah memukul, tetapi Rasulullah pernah memang bisa dikatakan mendorong Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah itu riwayat-riwayat tentang cemburu banyak ya. Bukan berarti kemudian Ibunda Aisyah itu lemah secara akhlak, tidak. Itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah wanita yang sangat amat mulia. Karena kita melihat riwayat-riwayat tentang Ibunda Aisyah ya, cemburu sangat besar sekali. Dan kemudian Ibunda Aisyah beliau kemudian pernah juga ya ghibah dan seterusnya. Itu semua disampaikan kepada kita semuanya. Itu membuktikan bahwasanya Ibunda Aisyah itu belum mengakui kesalahannya, belum mau mengakui kesalahan, dan itu menceritakan kepada kita semuanya. Pernah Ibunda Aisyah cemburu yang sangat amat luar biasa sekali ya. Jadi ketika Rasulullah datang ke rumah beliau pura-pura tidur ya. Maka kemudian Rasulullah kemudian tidur. Nah, setelah Rasulullah tidur, Rasulullah terbangun dan kemudian Rasulullah keluar rumah dan kemudian beliau ke Baqi ya. Nah, Ibunda Aisyah kecemburuan beliau mengantarkan sampai kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Diikuti dan kemudian dari belakang ya. Kemudian Rasulullah masuk rumah, Ibunda Aisyah buru-buru lari. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kenapa engkau tersengal-sengal? Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Maka di sini Rasulullah mendorong Ibunda Aisyah
yang itu seolah menyakiti beliau. Dan kemudian menjelaskan, kenapa aku keluar dan tidak membangunkan kamu? Kenapa? Saya takut menyakiti engkau. Kemudian saya tidak ingin membangunkan engkau. Dan kemudian Jibril tidak mau masuk ke rumahku karena engkau sedang tidak memakai hijab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk keluar dan menyampaikan tentang wahyu. Di sini Ibunda Aisyah menyampaikan sesuatu bahwasanya apa? Beliau mengakui kesalahannya, beliau mengaku cemburu, dan kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya aku tidak akan menzalimi engkau. Aku tidak akan pernah menzalimi engkau dan aku tidak pergi ke rumah pasanganku. Makanya apa? Dalam hadis tadi, kalau memang istri melakukan sebuah kesalahan yang fatal, itu pertama adalah apa? Memang di dalam ini aja wahjuruhunna ya. Sebelum kemudian kita mengasihkannya, maka apa? Perlu memberikan sebuah nasihat ya. Memberikan nasihat. Kenapa? Karena pasangan kita itu adalah cerminan dari kita. Cerminan dari kita. Maksud cerminan dari kita apa? Kadang-kadang kita sering menyalahkan istri kita tidak datang ke kajian, atau pasangan kita, suami kita tidak datang ke pengajian. Kemudian apa? Itu menjadi dalil bahwasanya itulah menyebabkan konflik yang terjadi di rumah tangga. Padahal tidak juga. Karena kajian itu hanya sedikit membantu sebuah pasangan tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Yang menjadi inti dari konflik sebuah pasangan rumah tangga itu apa? Karena memang apa? Ketika di rumah, pasangannya atau pemimpinnya ini tidak memberikan contoh dengan baik, dan kemudian tidak memberikan nasihat dengan baik. Kajian itu Bapak Ibu dalam seminggu berapa kali? Cuma 1 kali bisa jadi, atau 2 kali. Dan kajian terjadi berapa kali? Cuma 1 jam atau 2 jam. Maka kemudian penyebab terbesar terjadinya pertengkaran atau clash di antara rumah tangga, kenapa? Karena pasangannya memang tidak memberikan hak dengan baik. Dia 24 jam bersama suaminya, dia 24 jam bersama istrinya. Maka apa? Disinilah kemudian peran suami itu memberikan sebuah contoh. Peran suami memberikan apa? Contoh. Rasulullah SAW bukan berarti kemudian keluarga beliau tidak pernah ada konflik. Beliau juga ada. Dan kemudian contoh-contoh beliau itulah yang kemudian menjadikan apa? Dalil bagi kita semuanya. Jadi permasalahan rumah tangga itu karena kita sebagai para laki-laki kadang-kadang apa? Tidak memberikan contoh dengan baik. Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik terhadap pasangannya. Ini menjadikan dalil bahwasanya apa? Seseorang tolak ukur keimanan dalam seorang laki-laki itu diukur dengan pasangannya. Kenapa? Karena pasangannya yang tahu 100% tentang akhlaknya, tentang aibnya, tentang semua aktivitas dia. Maka Rasulullah memberikan apa? Perkataan seperti itu, khairukum. Kalau kemudian di luar bisa jadi apa? Pasangan itu terlihat baik di mata orang lain, tetapi belum tentu baik di mata apa? Pasangannya. Dan kemudian kita harus banyak-banyak diskusi sama pasangan. Ibunda Hafsah itu adalah pertama orang yang paling membenci Rasulullah SAW. Bukan Hafsah ya, Sofiyah. Ibunda Sofiyah itu adalah orang yang paling membenci Rasulullah SAW. Jadi bayangkan Pak, bapak beliau dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam peperangan ya. Kemudian suaminya dibunuh oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian apa? Setelah itu Ibunda Sofiyah menikah dengan Rasulullah SAW. Sampai ketika malam pertama sahabat itu berjaga, sampai membawa pedang, sampai kemudian apa? Mereka takut Rasulullah SAW dibunuh. Tetapi banyak hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah sangat luar biasa. Pertama Pak, jadi ketika Rasulullah SAW ya menikahi Ibunda Sofiyah, kemudian dalam sebuah riwayat itu apa? Rasulullah itu ketika Ibunda Sofiyah datang, kemudian beliau mau naik unta. Ibunda Sofiyah ini secara postur tidak terlalu tinggi ya. Maka apa? Beliau meletakkan lutut Rasulullah SAW ya.
dan kemudian diinjak oleh Ibunda Sofiyah agar Ibunda Sofiyah naik ke untanya. Itu pertama ya. Dan kemudian Rasulullah SAW banyak sekali menjelaskan tentang apa alasan beliau membunuh suaminya dan membunuh ayahnya. Membunuh ayahnya. Beliau menjelaskan banyak sekali sampai kemudian apa? Zahaba anni ghadabi, sehingga kemudian hilanglah kemarahanku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin sekilas ya itu tentang pembahasan kita manajemen keluarga atau tentang pembahasan keluarga. Yang perlu diperhatikan adalah apapun yang kita dengarkan itu harus bukan menjadi dalil ya untuk menyerang pasangan kita. Banyak sekali terjadinya konflik di rumah tangga itu dikarenakan apa? Karena ketika kita ngaji, kemudian kita dapat ilmu itu kita gunakan untuk menyerang pasangan kita. Misal ya, ketika saya mendengar tentang ceramah misalkan tentang bahwasanya apa? Seorang wanita itu harus taat kepada pasangannya. Nah, jadi ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah dan kemudian beliau mengeluhkan tentang pasangannya. Dan kemudian Rasulullah menjawab, apa yang kamu lakukan dalam rumah tangga? Beliau mengatakan, ma'aluh, aku tidak pernah membantah apapun yang dia inginkan. Artinya apa? Pasangan ini dia tidak pernah membantah dan tidak pernah kemudian membantah perintahnya. Membantah perintahnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan apa? Aina tanzurina minhu. Bahwasanya apa? Suamimu adalah aina tanzurina minhu, kedudukanmu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri adalah menentukan surgamu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Bahwasanya apa? Pasanganmu itu atau suamimu itu adalah yaitulah surgamu atau nerakamu. Dan ini sering menjadi dalil bagi para laki-laki ya, ketika dalam berumah tangga selalu apa? Mengatakan apa? Ustaz, kenapa sih istri saya tidak pernah patuh kepadaku? Di rumah nggak pernah apa? Berdandan dan seterusnya. Jadi digunakan untuk menyerang pasangannya dan termasuk kemudian ibu-ibu ketika datang kemudian tentang bertanya tentang pasangannya pasti apa? Selalu menyerang, tidak pernah dinafkahin, ya kan? Dan suka memukul dan seterusnya. Jadi jangan digunakan ketika kita mendengar tentang apa? Kajian tentang pernikahan itu jangan digunakan untuk apa? Menyerang pasangan kita, tetapi itu menjadi dalil bahwasanya apa? Apapun yang kita dapat, kita harus tahu tugas-tugas kita, hak-hak kita sebagai pasangan. Nah, pasangan itu laki-laki tugasnya ada 4 ya. Pertama adalah memberikan makan, kedua adalah memberikan pakaian, ketiga adalah memberikan tempat. Askinuhunna min haitsu sakantum. Jadi dalilnya adalah askinuhunna. Bahkan memberikan tempat yang layak ini ya, ketika misalkan dia melakukan poligami ya, dalam pembahasan fikih ya. Poligami, dia memberikan tempat ini. Jadi ketika dia punya istri 2, dia harus izin dulu sama istri pertamanya. Boleh nggak tinggal satu rumah? Karena rumah ini, tempat tinggal ini memang apa? Walaupun bukan milik seorang istri, ini adalah hak tempat tinggal dia. Ini pertama. Bahkan ketika dia mau mendatangkan ibunya, sang suami, atau misalkan saudarinya, ya, misalkan adik saya perempuan mau datang ke rumah, maka apa? Saya izin dulu sama istri. Ya. Kepada Bu, boleh nggak adik saya tinggal di rumah? Kalau misalkan istri tidak setuju, maka apa? Saya tidak boleh. Karena tempat tinggal ini adalah walaupun bukan miliknya, tetapi secara tempatnya dipakainya itu adalah apa? Murni buat dia. Itu harus dipahami ya. Kalau seorang istri tidak nyaman dengan adanya keluarganya, berarti apa? Secara tidak langsung kita telah mengurangi haknya. Mengurangi haknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ibu-ibu ya harus dipahami bahwasanya surga yang begitu mudah untuk didapatkan itu adalah pasangan kita. Di depan kita itu adalah seorang pasangan, dialah yang menjadi apa? Jalan surga paling mudah ya, paling dekat dan paling mudah bagi seorang wanita. Jadi ibu-ibu misalkan ya, nggak perlu kemudian menghafal Al-Quran ya. Seandainya tidak perlu hafal Al-Quran, tidak perlu sholat sunnah, tidak perlu berpuasa,
Cukup kemudian kita melayani suami dengan baik, ya. Kemudian kita taat dengan ucapannya, kita menutup aurat, menjaga aibnya, menjaga kehormatannya, itu jaminannya sudah surga. Jaminannya surga. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau mengatakan, ya, memuji tentang bagaimana istrinya. Jadi beliau pernah berkeluarga selama usia 20 tahun dan kemudian istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal itu beliau memuji pasangannya dengan sangat luar biasa. Coba pujiannya apa, Pak? Aqamat Ummu Sholeh ma'i. Aku mendirikan keluarga bersama pasanganku Ummu Sholeh, ya, istrinya. Dan kemudian 20 sanah, 20 tahun. Famahtalafat ma'i walau bikalimah. Istriku tidak pernah berselisih denganku walaupun satu kata saja. Itu bukan berarti Imam Ahmad bin Hanbal dengan pasangannya nggak pernah bertengkar, Pak. Tetapi ketika kemudian beliau tidak ada, artinya istrinya telah meninggal, masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga beliau itu seolah-olah apa? Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena ingat dengan kebaikan-kebaikannya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ummu Sholeh ini memberikan pelayanan terbaik untuk Imam Ahmad bin Hanbal sampai kemudian apa? Melupakan tentang apa? Berbagai aib-aib yang sering terjadi dalam rumah tangga. Ada 3 ya tadi kelewatan. Pertama adalah memberikan nasihat, ya. Jadi nasihat yang paling kuat itu adalah bukan dari ustadz, ya. Banyak para suami itu minta ke ustadz, minta untuk ustadz tolong menasehati istri saya. Enggak. Antum itu sebagai seorang pemimpin, cerminan istri antum itu ada di antum semuanya. Ustadz itu memberikan ceramah itu cuma setengah jam, cuman 1 jam, dan itu seminggu sekali. Maka apa? Kualitas istri antum ya terlihat dari antum. Karena apa? Dia 24 jam hidup dengan antum semuanya. Kalau dia kualitas agamanya semakin bagus, ya berarti antum bagus dalam mendidiknya. Jangan kemudian menggantungkan masalah keluarga itu kepada apa? Kepada ustadz. Ustadz itu hanya sekedar apa? Memberikan masukan saja. Hanya sekedar memberikan apa? Masukan saja. Itu yang pertama, ya. Dan ini yang paling kuat. Yang paling kuat adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Apakah boleh ustadz kemudian mendiamkan istri? Boleh-boleh saja, ya. Rasulullah pernah mendiamkan. Wahjuruhunna, ya. Tetapi apa? Ini adalah kalau sudah pada titik apa? Titik memang permasalahan sudah sangat tinggi sekali. Boleh mendiamkan istri. Boleh mendiamkan istri. Nah, tetapi apa? Biasanya pasangan itu istri kalau sudah diamkan seharusnya dia sudah apa? Ya, sudah paham. Karena hal yang paling menyakitkan ya bagi seorang pasangan itu didiamkan oleh pasangannya. Wahjuruhunna ini. Nah. Dan terakhir baru wadribuhun. Wadribuhun ini adalah pilihan terakhir. Dan tadi ya salah satu fikihnya wala tadribul wajh, enggak boleh memukul wajah, enggak boleh memukul apa? Wajah. Dan memukul ini adalah jalan yang paling terakhir sudah enggak ada lagi. Tidak ada lagi. Rasulullah tidak pernah memukul ya. Tadi itu hanya mendorong saja ya, mendorong Ibunda Aisyah saja. Karena kecemburuannya sangat besar. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, Ibunda Aisyah itu memang pecemburu, tetapi bukan menjadi dalil bahwasanya beliau tidak mulia. Beliau sangat amat mulia ya. Beliau sangat amat mulia. Kisah-kisah beliau cemburu, kisah beliau kemudian marah kepada Rasulullah itu bukan menjadi dalil bahwasanya beliau itu pecemburu yang luar biasa dan akhlaknya buruk. Bukan. Itu menunjukkan tentang kecerdasan beliau. Beliau menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Beliau tidak malu dengan aib-aib keluarga beliau. Bahkan Rasulullah itu memuji Ibunda Aisyah dengan sangat luar biasa. Jadi pernah istri-istri Rasulullah itu cemburu dan kemudian pingin apa? Protes kepada Rasulullah melalui salah satu istrinya bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ya. Jadi Ummu Salamah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah ya. Rasulullah, kenapa sih kamu terlalu cinta kepada Ibunda Aisyah? Maka apa jawab Rasulullah? La tu'dhini fi Aisyah. Jangan kamu wahai para istriku, janganlah kamu menyakiti aku tentang Ibunda Aisyah. Demi Allah, tidaklah
turun wahyu kepadaku melainkan aku berada di rumah Aisyah, di bunda Aisyah. Jadi urutannya, jadi adalah yang pertama adalah memberikan nasihat ya, memberikan nasihat dengan baik, memberikan nasihat dengan baik. Dan ibu-ibu juga sama ya, bahwasanya apa, ibu-ibu itu yang paling banyak penghuni neraka itu siapa, Bu? Fa inni ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa, kata Rasulullah. Aku melihat bahwasanya apa? Yang paling banyak masuk neraka itu apa? Para wanita. Dan kesalahan yang terbesarnya itu adalah bukan karena dia kemudian membuka aurat, bukan kemudian dia tidak sholat dan seterusnya, bukan karena kemudian dia bermaksiat berzina, tetapi kata Rasulullah SAW, penyebab seorang wanita itu banyak di neraka itu apa? Apa? Yakfurnal ashir. Yakfurnal ashir itu apa? Bermaksiat kepada pasangannya. Bermaksiat kepada pasangannya. Bermaksud kepada pasangannya. Tolak ukur wanita solihah itu kata Rasulullah apa? Pertama adalah idza nadarta ilaiha sarrat. Jadi pertama adalah jika suamimu melihat kamu enak dilihat. Enak dilihat itu pertama. Jadi sebisa mungkin ibu-ibu jangan berdandannya cuman ketika keluar rumah. Ya, kebanyakan wanita sekarang berdandan itu ketika apa? Keluar rumah, bener nggak? Ya. Idza amarta ilaiha, jika kamu memerintahkan kepadanya apa? Atau taat, Bu. Bahkan walaupun disuruh apapun, Bu, taat, Bu. Misal nih ya, bahkan kata Rasulullah apa? Lagi naik mobil ya, naik mobil nih, kemudian naik mobil lewat di hutan tadi, tiba-tiba apa? Si bapak pengen apa, Pak? Pengen durian. Itu saja sama Rasulullah SAW disuruh apa? Melayani, Bu. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang perintah seorang suami itu di bawah langsung perintah Allah dan Rasulullah. Di bawah perintah Allah dan Rasulullah. Fa innahu jannatuki aw naruki. Kenapa? Ini bapak-bapak ini walaupun tampaknya kayak gini ya. Ini surga sama neraka Bapak Ibu ini. Tolak ukurnya kalau mereka ridho ya, sudah, ibu pasti lewat tol masuk surga. VIP, Bu. Tetapi kalau mereka tidak ridho, maka apa kata Rasulullah apa? Ya, dia adalah penentu surga dan neraka. Makanya saya yakin dulu ya. Dan yang terakhir apa? Idza ghaba anha, jika para pasangan itu tidak ada, dia menjaga apa? Menjaga hartanya dan menjaga kehormatannya. Menjaga hartanya, Bu, bukan kemudian membelanjakannya ya. Dijaga hartanya. Benar nggak, Pak? Dijaga, masa dijaga itu ya dia amanah dengan harta yang dimiliki oleh pasangannya. Masih sandang tangan suami. Nah, berkebalikan Ustaz, gimana Ustaz? Ternyata istri yang dari nafkah, istri yang niatkan untuk ibadah, itu gimana solusinya, Ustaz? Dan dia yang memberi makan dan segala macam ya. Maka apa? Ada satu hadis yang menarik ya. Jadi Ibunda Aisyah cerita kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah masuk rumah dan cerita bahwasanya apa? Annaha miskinah. Jadi ada sebelumnya ada seorang wanita miskin. Dalam riwayat mengatakan miskinah. Dalam riwayat lain seorang wanita. Wa ma'aha ibnatan. Dan kemudian dia bersama dua putri. Dua putri. Ada riwayatnya cukup banyak ya. Dan kemudian sa'alat, dia meminta kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah, Pak, itu di rumah beliau itu luar biasa ya. Jadi
saking seringnya nggak ada makanan di rumah Ibunda Aisyah itu, beliau menemukan di rumahnya itu cuman ada makanan cuma satu kurma. Satu kurma hari itu ada cuman satu kurma. Ada satu kurma ya, dalam riwayat ini, dalam riwayat lain ada 3 kurma. Satu kurma. Dan kemudian dikasih kepada ibu tadi. Nah, ibu tadi karena hari itu dia meminta-minta cuma dapat satu kurma, akhirnya apa? Anaknya 2. Beliau juga belum makan, anaknya kelaparan. Beliau memotong wasyaqqat, beliau katanya memotong kurma itu menjadi 2 bagian dan dikasihkan kepada 2 anaknya. Dan beliau tidak makan. Mendengar itu apa Rasulullah mengatakan? Man ubtuliya bi ibnatan. Barang siapa diberi ujian oleh Allah. Jadi memang punya anak perempuan itu ujiannya. Dengan 2 putri. Dan kemudian apa? Fa ahsana ilaihinna, dan kemudian dia melakukan apa? Dengan baik anak tersebut sampai dewasa. Ana wa huwa kahatain. Aku dan dia seperti ini, 2 jari ya. Dua jari. Artinya apa? Wanita tersebut, miskin tersebut, dia dan dengan Rasulullah apa? 2 jari di surga. Dalam riwayat lain apa? Faqad wajabat. Sungguh wanita tersebut wajib dapat surga. Wajib dapat surga. Ini menjadi dalil bahwasanya apa? Seorang ibu ya memberikan nafkah kepada anak itu adalah sangat-sangat mulia sekali. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang wajib memberikan nafkah itu sebenarnya apa? Suami. Nah, ketika kemudian terhalang suaminya disebabkan karena kematian atau peran suaminya yang memang tidak tanggung jawab, atau memang bisa jadi Allah jadikan pasangan itu rizkinya memang nggak ada. Jadi memang ada pasangan-pasangan suaminya itu memang apa? Tidak Allah berikan rizki banyak, sehingga kemudian memaksa istrinya untuk keluar rumah dan dia harus bekerja dan mencari nafkah. Ini pahalanya double. Pahalanya apa? Double. Karena itu bukan kewajiban bagi dia. Memberi nafkah kepada anak itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Dia rela menyisihkan uang dia yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan pribadi dia. Jadi ibu, kalau ibu punya duit ya, itu sebenarnya duit itu buat ibu aja, kepentingan ibu ya. Untuk masalah anak sama kebutuhan rumah tangga itu sebenarnya kewajiban apa? Suami. Tapi yang ini ya, yang wajib-wajib ya, bukan yang kemudian baju yang membuat sampai lemari ibu itu apa? Miring ya, karena kebanyakan. Bukan itu, tetapi baju yang memang bajunya itu apa? Memang sudah terpenuhi. Maka apa? Itu adalah kemuliaan yang sangat besar. Jadi ibu-ibu yang memang keluar rumah ya, karena dikarenakan faktor ya, bisa jadi memang rizkinya suaminya masih Allah tahan ya, Allah tahan. Bisa jadi karena pasangannya memang bercerai atau sudah meninggal. Ini pahalanya double ya. Pahalanya apa? Double. Ngasih kurma setengah aja bu, kata Rasulullah apa? Wajib dapat surga. Apalagi ibu ngasih makan, memberikan baju dan segala macam ya, memberikan baju dan seterusnya. Dan di sini apa? Kalau misalkan pasangan ibu itu misalkan belum Allah kasih rizki, sebuah kenikmatan besar bu, ibu itu punya pasangan. Banyak janda-janda di luar sana itu bingung sekarang cari suami, bener nggak? Jadi di poligami aja mau mereka. Jadi ibu-ibu kalau sudah punya pasangan betul bersyukur. Dengan adanya laki-laki aja udah baik. Jadi apa? Cukup dengan adanya laki-laki, minimal apa? Ibu tidak bermaksiat kepada Allah. Minimal tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan berpikir ingin bercerai kalau sudah punya pasangan. Karena cari laki-laki kayak gini susah, walaupun jelek ya. Susah bu. Di luar sana banyak sekali janda-janda yang pingin nikah lagi. Mereka menyesal. Jadi dengan adanya laki-laki di rumah itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Walaupun dia misalkan belum bisa memberikan rezeki dengan maksimal.
Kalau memang dia tidak menjalankan kewajiban, pertama dia bermaksiat kepada Allah. Ya, faqad asallaha wa rasulah. Dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia berdosa ya, dosa besar ya, karena dia menyia-nyiakan. Kenapa? Karena ibadah itu kan ada 3 macam ya, ibadah hati, ibadah fisik, dan ibadah harta. Ibadah harta. Ibadah harta tertinggi selain zakat. Antum sudah kena zakat mal belum? Belum kan? Kalau ibadah zakat belum ada, maka apa? Uang antum itu yang paling utama itu bukan ditaruh di masjid, ya. Tetapi uang antum yang paling utama, berapapun yang antum dapat, yang paling utama harus antum keluarkan itu adalah untuk istri dan anak. Itu yang paling wajib. Bukan untuk beli rokok, ya. Tetapi yang paling wajib apa? Buat pasangan. Kalau antum punya duit, kalau antum sudah punya istri dan anak, tidak memberikan uang itu kepada istri, antum telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Faqad asallahu wa rasulah. Kenapa? Dinarun anfaqta li ahlik, kata Rasulullah. Wa afdaluha. Jadi nafkah yang paling mulia bukan yang antum keluarkan untuk ke Palestina, bukan untuk ke masjid. Kalau antum punya uang pas itu adalah apa? Dinarun anfaqta li ahlik, yang kamu keluarkan untuk istrimu dan anakmu. Jadi kalau antum tidak memberikan, ya, maka apa? Antum bermaksiat. Salat antum memang diterima oleh Allah, tetapi dibandingkan dosa antum ya, tidak memberikan tidak memberikan nafkah kepada pasangan, itu bisa jadi menjadi pemberat amal apa? Salat antum bisa jadi apa? Itu di mata Allah bisa jadi apa? Iya, kalah ya. Kalah. Kenapa? Ada hak sesama anak Adam. Antum sholat sebanyak apa tuh? Sholat sunnah misalkan setiap saat ya, puasa setiap ini. Kemudian ada hak anak Adam ya, yang belum antum tunaikan, dan anak Adam itu yang paling utama adalah kepada pasangan antum ya. Itu tidak ditunaikan, maka taubat antum itu tidak terima. Kenapa? Taubatnya itu berarti apa? Salah satu syarat taubat itu apa? Adalah menunaikan hak-hak sesama anak Adam. Nah, dan kita memberikan uang nafkah kepada pasangan itu wajib, Pak. Wajib ya, wajib. Wajib. Iya. Kalau misal semuanya dikasih ke pasangan, semua dikasih, wah enak sekali ya istrinya ya. itu malah utang-utang kan. Ya, ini salah satunya, ibu-ibu perlu bersyukur ya, punya suami orang Indonesia. Punya suami orang Indonesia itu enak ya. Kenapa? Sebenarnya yang wajib itu dikasihkan untuk makan hari itu ya. Jadi kalau hari ini sudah dikasih uang makan, bajunya sudah ada, tempat tinggal sudah ada, itu sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya ya. Tetapi masya Allah ya, jadi para bapak-bapak di Indonesia nggak cuman dikasih semuanya, bahkan rekeningnya semuanya dikasihkan. Ini suami kurang baik apa, Bu? Ya. Kurang baik apa coba ya kan? Rekeningnya dikasihkan. Setiap pagi, Bu minta uang. Buat beli apa? Buat beli makan. Berapa? 10.000 aja. Coba itu ribu. Ini suami baik kayak gini, masa masih ada keluhan, Ustaz suami saya sedih. Ini sudah kurang baik apa ya? Terakhir ya, ini terakhir. Rasulullah pun pernah diberikan usulan oleh istri beliau. Jadi bukan berarti mentang-mentang antum kepala keluarga 100% semua keputusan rumah tangga itu pada antum, bukan juga. Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah itu pernah memberikan ide kepada Rasulullah SAW ya. Ketika Rasulullah sedang ada masalah ya. Jadi mentang-mentang kita pemimpin nggak boleh, Pak. Kita kemudian semua keputusan harus saya. Istri saya selalu salah, nggak juga. Rasulullah kurang apa? Kurang bijaksana apa Rasulullah? Manusia paling bijaksana, manusia paling cerdas ya. Manusia paling penuh dengan hikmah ya. Semua yang beliau sampaikan itu adalah wahyu, yuha ya. Tetapi Rasulullah pernah juga gitu, salah. Dan itu diingatkan oleh istri beliau. Ketika Rasulullah mau umroh ya. Rasulullah kemudian gak jadi umroh bersama para sahabat. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tahallul. Antum tahu tahallul ya? Suruh gundul ya. Sahabat gak ada yang mau.
Sahabat nggak ada mau. Tapi bukan berarti sahabat tidak patuh kepada Rasulullah, karena kesedihannya sampai-sampai ada perintah Rasulullah itu, beliau itu kemudian nggak mau melakukan. Rasulullah masuk ke tenda beliau, sedih Rasulullah, menyampaikan kepada istrinya, kenapa Rasulullah? Itu sahabat saya suruh gundul, nggak ada yang mau ya. Maka kemudian ibunda Ummul Mukminin Ummu Salamah mengatakan, kenapa Rasulullah engkau tidak tahallul dulu ya? Maka kemudian para sahabat nanti akan mengikuti engkau. Saran istri beliau dituruti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian tahallul dan para sahabat semuanya akhirnya tahallul. Ya. Sama, jadi saya juga masih banyak kesalahan sama kayak antum. Saya juga masih sama-sama belajar. Di sini saya hanya menyampaikan teori-teori yang berusaha akan kita jalankan. Mudah-mudahan pulang dari sini ya kita sedikit berubah ya. Antum sebagai suami ya, mudah-mudahan tahu tugas-tugas antum, tahu kewajiban-kewajiban antum. Ibu-ibu ya sebagai istri juga tahu kewajiban-kewajiban utama ibu-ibu sebagai istri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.